Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita dan waktu kita sangat sempit, jadi kita langsung masuk ke inti kitab. Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan setelahnya, wa ana adhkuru laka asya' mimma dzakarallahu fi kitabih jawaban likalamin ihtaja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina fanaqul jawabu ahlil batil min tariqain mujmalin wa mufassalin. Dan aku akan menyebutkan kepada engkau beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya sebagai jawaban dari ucapan yang orang-orang musyrikin di zaman kita, mereka berhujjah untuk kita. Ya, jadi orang-orang yang mereka membenarkan dan melegalkan kesyirikan menyebutkan beberapa argumentasi, menyebutkan beberapa hujjah. Ya, nah hujjah yang mereka sampaikan tersebut akan dijawab oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan beliau berkata, fanaqul jawabu ahlil batil min tariqain. Dan menjawab syubhatnya ahlul batil itu dengan dua metode. Metode yang pertama disebut dengan mujmalin, metode yang kedua disebut dengan mufassalin. Ya, mujmal itu secara umum, mufassal itu secara terperinci. Taib. Sebelum saya baca lanjut, saya contohkan dulu dengan sesuatu yang mudah untuk kita fahami, kemudian kita kembali lagi ke kitab. Misalnya, kita mengetahui dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW dan ijma' dari kalangan para ulama salaf, misalnya tentang ketaatan kepada pemimpin muslimin, yang kita harus bersabar dengan kezalimannya mereka. Dan sabarnya kita kezalimannya mereka itu bukan untuk membela mereka dan membenarkan mereka, akan tetapi untuk menjaga darah dan kehormatan muslimin. Karena ketika terjadi keributan, pemberontakan, demonstrasi, yang rugi di situ adalah kaum musliminnya. Jadi Ahlussunnah ketika berbicara dalam bab ini bukan untuk menjilat dan bukan untuk membenarkan kezaliman dan kebatilannya mereka, akan tetapi untuk maslahat kembali kepada diri kita sendiri. Ya, ini kan sesuatu yang sifatnya muhkam kan? Sesuatu yang sifatnya apa? Muhkam. Nah, kemudian datang orang mengatakan, ternukilkan dari beberapa ulama di zaman tabi'in, Said bin Jubair, ya, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Iya, Hajjaj bin Yusuf pemimpin yang sah pada waktu itu. Dan mereka keluar. Menjadi syubhat nggak kira-kira? Jadi syubhat loh. Kan kita harus kembali kepada salaf. Dan ini ternukilkan sahih. Ya, banyak para ulama salaf keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Nah, kita kan tidak mengetahui secara terperinci bagaimana kejadiannya dan bagaimana bentuknya. Maka kita akan menjawab dengan jawaban yang mujmal, yang jelas telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW tentang sabar, kita mesti bersabar dari kezaliman pemerintah. Ini sesuatu yang muhkam yang datang dari Rasulullah. Nah, adapun keluarnya sebagian para salaf dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana hakikatnya, saya nggak tahu bagaimana
kejadian secara detailnya. Akan tetapi yang saya ketahui, Nabi SAW memerintahkan kepada saya seperti ini. Ya, ini namanya apa? Jawaban secara mujmal. Dan tentunya secara kaidah ketika ada bertentangan antara ucapan para salaf, perbuatan salaf dengan ucapan Nabi SAW, tentunya ucapan Nabi harus lebih dikedepankan. Dan bagaimana detailnya perbuatan salaf, saya tidak menuduh salaf khawarij, tidak, saya tidak menuduh salaf berbuat keji, tidak. Tetapi ketika berhadapan di antara dua ini, ya sudah kaidah umumnya Nabi lebih kita kedepankan. Bagaimana kejadian sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya perlu mengetahui secara detail. Ini namanya jawaban secara mujmal. Dapat di sini? Taib. Adapun jawaban secara mufassal, ya, secara terperinci, maka kita mengatakan perbuatan sebagian para salaf pada saat itu keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, ya, ini adalah ijtihadnya mereka. Yang apabila mereka berijtihad benar mendapatkan 2 pahala, dan apabila mereka salah mendapatkan 1 pahala. Dan perbuatannya mereka itu tentunya tidak bisa menggugurkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, karena perbuatan mereka itu sendiri telah diingkari oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pada saat itu. Iya, perbuatan mereka diingkari oleh Imam Hasan Al-Basri. Dan sebagian para ulama yang ikut terlibat dalam pemberontakan kepada Hajjaj bin Yusuf dan memakan banyak korban dari kalangan muslimin, yang sebagian mereka masih hidup dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak bisa engkau jadikan sebagai dalil, tidak bisa engkau jadikan sebagai sandaran perbuatan sebagian para salaf untuk menggagalkan dan menggugurkan hadis Nabi SAW memberontak kepada pemimpin muslimin. Dapat? Jadi ada jawaban secara mujmal, ada jawaban secara mufassal. Taib. Nah, ketika kita tidak mengetahui secara detail bagaimana permasalahannya ini, maka kita jawab secara mujmalnya. Nah, Syekh rahimahullahu taala di sini menyebutkan tentang, ya, perkara di mana wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bersih dan suci. Sehingga dengan kesucian dan kebersihannya mereka, kita tidak ada masalah untuk berdoa kepada mereka. Mereka membawa ayat-ayat Quran tentang kemuliaannya para wali. Nah, kita tidak mengetahui jawabannya secara terperinci bagaimana. Kita tinggal menjawab secara mujmal yang saya ketahui. Allah di dalam ayatnya memerintahkan kita berdoa hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya. Adapun ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan dari wali-wali Allah, saya nggak paham bagaimana maksudnya. Yang jelas, ayat Al-Quran tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bagaimana detailnya itu, saya perlu mencari informasi. Saya nggak menyalahkan kamu dulu dan saya nggak membenarkan kamu dulu. Tetapi yang sudah saya ketahui bahwasanya berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban secara mujmal. Adapun secara terperinci kita jelaskan. Wali Allah betul punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang mulia, makhluk yang suci. Namun setinggi apapun kedudukan mereka, tidak sampai derajat mereka sampai derajat ketuhanan. Mereka bukan tempat kita meminta, kita ikuti jalannya mereka. Ya, dan ayat yang kau sebutkan itu tidak ada sama sekali menunjukkan kita harus berdoa sama mereka. Ya, ini yang disebut oleh Syekh rahimahullah, jawabu ahlil batil min tariqain mujmalin wa mufassilin. Taib. Kemudian kata beliau, wa ammal mujmal fahuwal amrul azim. Adapun jawaban secara mujmal ini merupakan perkara yang sangat agung. Wal faidatu kabiratu. Dan faidahnya itu sangat besar, liman aqalaha. Siapa yang benar-benar memahami dan, ya, mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai jawaban. Di antara bentuk jawabannya, wadzalika qauluhu ta'ala, dan itu sebagai bentuk dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya, dialah Allah yang menurunkan kepada engkau dari Alkitab, itu Al-Quran. Nah, ada di antara minhu dari Al-Quran tersebut ayat-ayat yang muhkamat. Dan di sana ada umul kitab dan yang lainnya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Dan ahlus sunnah min tariqatihim, dari tariqatu ahlus sunnah, yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Adapun ahlul bidah, ahlul ahwa,
Mereka membawa sesuatu yang sudah jelas muhkamnya dibawa kepada yang mutasyabih. Saya sebutkan contoh. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ahlussunnah memandang ayat ini adalah ayat yang muhkam, jelas dan gamblang. Dan istiwanya Allah, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Dan istiwanya Allah tidak ada yang sama serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Allah beristiwa. Taib. Nah, mereka ya sebaliknya. Ketika mereka membawa ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Ini ayat bentuknya mutasyabih, nggak kita fahami apa ini mutasyabih, apa yang ini yang disebut dengan istiwa. Dan ini akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jelas, sehingga mereka membawa ini ayat-ayat mutasyabih, ini ayat yang nggak jelas, ini ayat yang nggak terang. Sehingga perlu bagi kita untuk mentakwil. Istiwa di sini maksudnya adalah menguasai. Bisa difahami? Taib. Nah, kemudian Allah mengatakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan orang-orang yang mereka memiliki penyakit dalam hatinya fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka akan mengikuti sesuatu yang tersamarkan yang dengannya mereka menginginkan fitnah dan mereka menginginkan at-ta'wil. Syekh Shalih Sindi rahimahullah hafizahullah, ketika beliau menerangkan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya ayat-ayat yang mutasyabih itu maksudnya adalah mutasyabih bagi sebagian orang, tidak bagi seluruh manusia. Dan tidak akan pernah ada satu ayat yang tidak jelas, ya, yang setiap zaman, setiap masa orang nggak tahu apa mana ayat tersebut. Tidak ada. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk. Al-Quran Allah turunkan sebagai hidayah. Sehingga bagaimana mungkin sesuatu yang disebut sebagai hidayah, sebagai petunjuk nggak diketahui maknanya. Ini sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil bagi makhluk yang dikatakan pinter, apalagi bagi Allah yang Allah mengatakan waman ahsanu minallahi qila waman ahsanu minallahi haditha. Siapa lebih baik daripada ucapan Allah? Nggak ada yang lebih baik daripada ucapan Allah. Apakah kalimatnya itu baik ataukah maknanya itu baik dan pemahamannya yang mudah juga difahami sangat baik. Saya sebutkan contoh. Misalnya, ada satu universitas, mereka punya kurikulum di dalam pembelajaran yang disampaikan di universitas tersebut. Setelah mereka belajar 4 tahun, selesai S1-nya misalnya, tiba-tiba tidak ada satupun mahasiswa yang paham dengan apa yang disampaikan oleh dosennya tadi. Nggak ada yang paham satupun. Ini kira-kira yang salah dosennya sebagai pemberi materi, atau buku yang ditulis untuk memberikan sebagai landasan materi, atau yang salah mahasiswanya? Siapa yang salah kira-kira? Hah? Gini, satu pun gak ada yang paham mahasiswanya. Siapa yang salah nih kira-kira? Ini gurunya dulu disalahkan. Kan begitu kan? Kalau seandainya memang ada 1 orang, 2 orang, 3 orang gak paham, ya mungkin mahasiswanya yang malas. Ini masalahnya bahasa yang dibahasakan adalah bahasa yang difahami oleh mahasiswa, tapi gak ada yang nyambung satupun. Apa yang diajarkan selama 4 tahun, ini siapa yang disalahkan? Ini dosennya yang disalahkan. Lah gimana dia sekolah di universitas ini selesai sampai S1, masa nggak ada yang paham teori yang disampaikan? Berarti nggak jelas cara penyampaiannya, nggak bagus cara dia memberikan materi. Kalau seandainya itu adalah sesuatu yang kurang bagi makhluk, apakah mungkin dinisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan ayat Quran, Allah turunkan Quran 30 juz yang merupakan petunjuk untuk manusia, tapi kita nggak paham apa isinya. Itu nggak bisa dijadikan sebagai petunjuk, nggak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ini kan mustahil hukumnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kalau kita di Indonesia itu kan ada nama apa? Toko-toko yang dia jual lemari. Jual lemari yang bisa dipasang-pasang itu. Pasti juga pasti ada kan, dipasang-pasang kan. Kita cuma dikasih 1 lembaran kertas. Besi 1 digabung besi 2 gabung besi 3. Antum nggak perlu sekolah untuk pasang lemari tersebut. Tinggal lihat saja, oh ini lemari ini pasang-pasang jadi lemari.
Satu lembaran kertas yang dibuat oleh manusia kita bisa pasang lemari. Masa Al-Quran 30 juz yang Allah turunkan kepada nabinya sebagai petunjuk yang Allah mengatakan waman ahsanu minallahi qila waman ahsanu minallahi haditha, nggak bisa difahami ayat Quran ini gimana kira-kira? Bukankah ini sebagai bentuk pelecehan kepada Allah Rabbul Alamin? Bukankah ini sebagai bentuk pelecehan kepada Al-Quran? Ya, makanya kata Syekh di sini rahimahullah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka memiliki penyakit dalam hatinya, dia akan mengikuti sesuatu yang tersamarkan dan mereka ingin mentakwil yang kemana yang mereka inginkan. Ya, karena memang ahlul batil, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dikarenakan sandaran dalam mereka beragama adalah yakin dulu, baru setelahnya dia mencari dalil. Pokoknya yakin dulu ini seperti ini. Yakin. Setelah dia yakin baru dia mencari dalil. Ketika dia dapat dalil, alhamdulillah ada dalilnya. Kalau dia tidak berhasil mendapatkan dalil, kalau dia tidak mendapatkan dalil, maka dibuat dalil. Dalil palsu. Ini metodenya mereka. Dibuat dalil palsu. Nah, kalau seandainya ada dalil ternyata yang mengingkari dari keyakinannya mereka, maka dia apa? Ditakwil. Ya, kalau golongan yang pertama yang paling beraninya adalah menolak. Ini yang paling beraninya. Sebagaimana dinukilkan dari sebagian tokoh Mu'tazilah, ya, dari kelompok Jahmiyah, ketika dia menyampaikan hadis dari Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya manusia telah dicatat takdirnya ketika dalam perut ibunya. 4 bulan dalam perut ibunya telah dicatat takdirnya. Apakah dia celaka, apakah dia sukses, rezekinya, matinya, semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, saya ringkas, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari telinga, dari mulut Abdullah bin Mas'ud, aku tidak terima. Dan kemudian dia berkata, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW, aku tetap akan mendustainya. Dan kemudian dia berkata, kalau seandainya hadis ini aku dengar langsung dari Allahu Rabbul Alamin, maka aku akan berkata, ya Allah, engkau tidak mendatangkan perjanjian yang benar kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tentang biografi laki-laki ini, beliau berkata, semoga Allah melaknat dia dari kalau seandainya apa yang diucapkan adalah benar. Kenapa ya ikhwah? Karena thariqah alul batil, ketika mereka mendapatkan dalil yang tidak sesuai dengan keyakinannya, dia akan tolak. Bahkan ketika dia membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau seandainya ayat ini bisa kuhilangkan dari Al-Quran, kuhilangkan dari Al-Quran. Itu yang paling beraninya. Nah, yang tidak beraninya, yang masih melihat maslahat, masih yang pokoknya masih gimana pendekatan, mereka tidak menolak. Mereka mengatakan, saya terima ayat ini, saya terima hadis ini, tapi maksudnya itu begini. Dia apa? Ditakwil kepada makna yang dia inginkan. Ini thariqahnya mereka. Baik. Jadi ketika ada dalil yang sesuai dengan keyakinannya mereka, bukan karena mereka mengagungkan dalil, tetapi karena memang pas kebetulan sama dengan keyakinannya. Tapi kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dalil, mereka akan buat dalil sendiri. Di tahun 200 Hijriah, ada muncul kelompok tasawuf, sufi. Nah, kelompok sufi ini, di awal itu, mereka ingin mencari sesuatu yang bisa mensucikan hati mereka. Dan di antara yang menghalangi perkara kesucian hati, bersihnya hati adalah dunia. Ketika seseorang itu mencari dunia, pasti akan rusak hatinya. Itu yang mereka pahami. Akhirnya dia cari hadis, para sahabat bekerja dan lain sebagainya. Wah, ini menyelisih keyakinannya kita. Akhirnya dibuatlah hadis yang ternukilkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala zuran wa kadzban. Bohong atas nama Ibunda Aisyah. Mereka berkata bahwasanya pertama kali bid'ah yang muncul di awal Islam adalah kenyang. Jadi kita nggak boleh kenyang-kenyang, perut kita harus lapar. Faham? Ini dimunculkan oleh siapa? Orang sufi di tahun 200 Hijriah. Demikian juga orang Syiah, mereka punya keyakinan apa? Keyakinannya mereka bahwasanya yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Nabi siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Ini keyakinan mereka.
Keyakinannya mereka. Itu mereka yakin dulu. Kemudian mereka tidak pernah mendapatkan dalil yang jelas dan gamblang yang Nabi menunjukkan Ali sebagai khalifah. Tidak ada. Justru yang datang yang menjadi khalifah itu siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Akhirnya mereka membuat hadis palsu. Ya, apa hadisnya? Ketika Nabi SAW pulang dari Hajatul Wada, jadi kejadiannya itu benar, pulang dari Hajjatul Wada, cuma dicampur-campur oleh mereka kisahnya. Pada waktu itu tiba-tiba datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah meminta kepada engkau untuk menjadikan Ali sebagai khalifah setelah pulang kau dari Haji Wada ini. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ali, wahai Jibril, wahai akhi Jibril, sampaikan maafku kepada Allah, aku tidak bisa menyampaikan ini. Karena aku khawatir sahabatku akan membunuhku, akan memberikan mudarat kepadaku, karena mereka nggak suka dengan Ali. Ini ceritanya sudah jelas bohongnya. Dan kisah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitab Ar-Radd al-Rafidah. Diambil dari buku-bukunya mereka. Dari buku-bukunya Syiah. Taib. Nah kemudian malaikat Jibril naik ke langit untuk mengadu kepada Allah kalau Nabi meminta uzur tidak bisa menyampaikan Ali sebagai khalifah. Kemudian turun lagi sampai pada titik Allah menurunkan ayat. Ya ayyuhar rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepada engkau. Kalau engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak akan menyampaikan risalah. Ayatnya ada nggak dalam Quran? Ada. Tapi asbabun nuzul versinya Syiah, inilah perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menjadikan Ali sebagai khalifah. Dapat di sini? Ya, berarti ya sudah Rasulullah nyerah karena sudah ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras. Akhirnya Nabi menyampaikan Ali lah yang menjadi khalifah setelah meninggal, setelah pulang dari Hajatul Wada pada waktu itu. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Nggak berhenti sampai di sini, teman-teman. Ya, mereka membuat sebuah kesimpulan. Yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah siapa? Secara hakikatnya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, tidak menjalankan amanah Allah. Apa hukumnya? Kafir. Sahabat Rasulullah yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah juga apa? Kafir karena sama-sama berkhianat. Kan begitu? Nah, muslimin yang mengakui akan kekhalifatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga apa? Kafir sekaligus semuanya karena ikut terlibat dalam pengkhianatan. Subhanallah ya. Jadi ketika mereka membangun sebuah keyakinan, ya, yang kemudian keyakinan tersebut dia paksakan, kemudian dia buat dalil, dan tidak hanya berhenti dia buat dalil palsu, kemudian dengan hadis palsu itu dia mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan jalannya mereka. Dan demikianlah jalannya alul batil, ayyuhal hadirun wal hadirat. Ya, nah kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi pangkal ya kebejatan, kriminalitas alul bidah dan alul batil dalam mereka mempermainkan Al-Quran, mempermainkan sunnah, kita tidak tahu asalnya, pondasinya apa, ya kita akan terkecoh dengan baiknya akhlaknya, kita akan terkecoh dengan bagusnya bacaan Qur'annya, kita akan terkecoh dengan ya susunan kalimat yang indah. Tapi kalau kita kembali kepada usul, bagaimana mereka membuat kejahatan terhadap ayat-ayat Allah, bagaimana mereka membuat kejahatan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang besar. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah memuliakan Al-Quran, memuliakan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Nabi yang memiliki akhlak yang baik, memiliki perangai yang bagus, ya, akan tetapi bersama dengan itu beliau berkata, ketika engkau melihat orang-orang mengikuti sesuatu yang tersamarkan dan meninggalkan sesuatu yang muhkam, mereka adalah orang-orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi,
Dan kemudian Nabi berkatakan, fahdharuhum, hati-hati kamu dengan mereka. Ingatkan manusia tentang mereka. Hati-hati. Ya, dan ini bukan sikap ekstrim. Ini bukan sikap ya mengklaim dia tok yang punya kunci surga, tidak. Tapi ini sebagai bentuk amanah. Sebagai bentuk penjagaan terhadap kemuliaan Al-Qur'an. Kemuliaan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keagungan dari usul Islam itu sendiri. Karena ketika usul ini berusaha untuk disamar-samarkan, ya dimudah-mudahkan, maka Islam itu enggak hancur, kitanya yang hancur. Kitanya yang hancur. Ya, dan itu fakta terjadi teman-teman semuanya. Kelompok yang awal munculnya adalah untuk memerangi TBC. Tetapi ketika tidak ada al-wala wal bara dalam mereka bersikap, ya muncul tokoh-tokoh liberal dari kalangan mereka. Muncul tokoh-tokoh liberal, betul atau tidak? Iya, tokoh-tokoh yang menganggap semua agama sama. Padahal munculnya awalnya kelompok ini adalah untuk apa? Memberantas TBC, syirik, bid'ah. Apa yang menjadi sebabnya? Karena nggak ada al-wala wal bara yang digunakan sebagai pondasi di dalam mereka berjalan dalam menyikapi orang-orang yang menyelisih daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian saya menyebutkan contoh. Mithalu dzalik, contohnya adalah idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila berkata kepada engkau sebagian musyrikin, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada diri mereka dan juga tidaklah memiliki rasa sedih. Ini jelas ayat yang menyebutkan tentang apa? Kemuliaannya para wali. Kita tidak ada khilaf bahwasanya wali itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang ada khilaf di antara kita. Manusia itu bertingkat-tingkat imannya, bertingkat-tingkat ketakwaannya. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin tinggi perwaliannya. Ya, kita harus semakin lebih mencintainya. Bisa difahami ya? Cintanya kita kepada Imam Ahmad tentunya berbeda dengan cintanya kita kepada guru-guru kita yang hadir yang ada di zaman sekarang. Kenapa? Karena Imam Ahmad lebih merealisasikan ya bentuk keimanannya beliau kepada Allah dan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka cinta kita kepada beliau harus lebih. Konsepnya demikian. Taib. Nah, kemudian kata mereka membawa ayat tentang keutamanya wali kan. Kemudian kata mereka, anna syafa'ata haqqun. Taib, bahwasanya syafa'ah itu hak. Annal anbiya lahum jahun indallah. Ya, bahwasanya para nabi itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yustadillu bihi ala syai'in min batilihi. Atau dia menyampaikan sesuatu ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka jadikan ucapan Nabi itu untuk menjadikan dalil dari keyakinan batilnya mereka. Kita berhenti sebentar, perhatikan baik-baik. Di dalam kita memahami sebuah hukum, ya, pertama ada yang namanya dalil. Ada yang namanya al-istidlal. Ada namanya al-mustadil, ada namanya apa? Al-hukum. Taib, pertama dalil, yang kedua istidlal, yang ketiga mustadil, yang keempat hukum. Taib. Ketika seseorang menyampaikan sebuah ayat atau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW, tidaklah kemudian hukum yang dia putuskan itu menjadi benar. Nggak mesti. Walaupun dalil yang disampaikan hadisnya hadis sahih. Walaupun yang disampaikan adalah ayat Al-Quran. Tetapi harus dilihat bagaimana bentuk istidlalnya. Benar enggak pendalilan dia pada ayat ini sehingga hukumnya ini? Benar enggak pendalilan dia dengan hadis ini sehingga kesimpulan hukumnya seperti ini? Jadi enggak semua orang yang mendatangkan ayat, tidak semua orang yang mendatangkan hadis Nabi SAW yang kemudian dia menyimpulkan sebuah hukum kemudian menjadi benar. Tapi ada prosesnya apa? Ada istidlalnya.
Apakah ayat ini betul pendalilannya seperti itu? Apakah hadis ini benar pendalilannya seperti ini? Maka di sini butuh al-mustadil. Mustadil di sini adalah orang-orang yang mereka mengambil dalil dari sebuah hukum. Tentunya orang yang paling faham terhadap dalil itu sendiri adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bisa difahami? Jadi seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, orang-orang yang mereka mengajak pemikiran liberal, pluralisme, ya bahwasanya semua agama itu sama, tidak ada beda-bedanya. Yang paling terpenting bagaimana seseorang itu bisa berbuat baik kepada manusia. Dia bawa dalil atau tidak? Dia bawa dalil. Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik kalian orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Perhatikan hadis ini, kata mereka, Nabi tidak melihat apa agamamu, apa keyakinanmu, apa i'tiqadmu. Selama engkau bisa berbuat baik kepada manusia, engkau adalah manusia yang paling terbaik di mata Nabi Muhammad SAW. Dalilnya benar, yang salahnya apa? Istidlalnya yang salah. Cara dia menyimpulkan dalil kemudian menjadi sebuah hukum, itu yang salah. Ini harus kita pahami. Karena tidaklah ahlul batil, ahlul syirik sekalipun, ayo ikhwah, kecuali mereka akan punya argumentasi. Mereka akan punya hujjah, mereka akan punya dalil. Syaitan punya dalil atau tidak? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia juga punya dalil. Dia punya hujjah. Apa hujahnya? Dia mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Ya, api lebih baik daripada tanah, itu pendalilannya iblis. Saya api, dia dari tanah. Bagaimana sesuatu yang lebih baik masa sujud kepada yang di bawahnya? Ya, itu pendalilannya iblis. Jadi, siapa saja orang Abu Lahab CS memerangi Nabi ada dalil atau tidak? Ada dalilnya juga. Jadi nggak mesti semua orang pakai dalil itu jadi benar. Maka harus ada namanya istidlalnya. Dia mengambil hukum itu adalah mustadil, adalah siapa orang paling paham di sini? Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari beliau bertanya, kenapa manusia itu berselisih? Al-Qur'annya sama, dalil yang gunakan sama, hadisnya juga sama, kiblatnya sama, nabinya satu. Tapi kok beda-beda? Kemudian kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, nam unzila alaina al-Qur'an wa qara'nahu. Diturunkan kepada kita Al-Qur'an dan kemudian kita membaca Al-Qur'an dan kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari Al-Qur'an yang Allah turunkan tersebut. Kita tahu maksudnya apa. Tsumma jaa ba'dana aqwamun. Kemudian datang kepada setelah kita kaum yang mereka membaca Al-Quran sama persis seperti kita baca Quran. Tajwidnya sama, iklabnya sama, ikhfanya sama, semuanya sama. Akan tetapi mereka menggunakan akal-akal mereka, menggunakan logika-logikanya mereka, beristidlal dengan hawa nafsunya, sehingga kemudian disitulah mereka berbeda-beda, dan ketika mereka berbeda-beda disitulah mereka berselisih. Jadi apa sebabnya di sini? Bukan sebabnya mereka tidak menggunakan Al-Quran. Bukan sebabnya mereka tidak menggunakan hadis. Bukan sebabnya mereka tidak menjadikan dua hukum sebagai pendalilan dalam keyakinannya mereka. Akan tetapi pendalilannya mereka yang salah dan keliru. Tidak mengikuti jalannya siapa? Mustadil yang benar, itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami ya? Nah sekarang mereka membawa ayat. Ayatnya itu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dengan ayat ini mereka ingin mengatakan bahwasanya wali-wali Allah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga karena kedudukan yang tinggi kita berdoa melalui jalurnya mereka. Itu yang mereka inginkan dengan ayat tadi. Dan mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang mereka berdalilkan dengan hadis tersebut dia bawa kepada apa yang mereka inginkan dari kebatilan, bukan hadis Nabi yang salah. Hadis Nabi SAW tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah selama hadis Nabi itu sahih. Tidak ada yang salah dari ucapan Nabi. Tapi orang dalam memahami dalil itu yang salah dan keliru. Ya, jadi di sini yang mesti kita garis bawahi. Baik. Nah kemudian kata beliau, wa anta la tafham ma'nal kalam alladhi dzakarahu. Wa anta, kamu, kitanya, ya tidak tahu apa maksud daripada ucapan yang dia sebutkan tadi.
Faham di sini? Kita nggak tahu secara detail apa sebenarnya dia inginkan dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Dia sebutkan hadis di Bukhari misalnya, dia sebutkan hadis di Sahih Muslim, ya, yang dia giring bahwasanya boleh kita minta kepada mayit, boleh kita minta kepada wali dan lain sebagainya. Ya kita juga nggak ingin langsung menolak hadis Nabi, langsung kita katakan hadisnya dhaif. Bagaimana dhaif? Hadisnya di Sahih Bukhari. Maka kita jawab, saya nggak tahu apa yang kamu maksudkan dengan hadis yang kamu bawa tadi. Yang jelas sesuatu yang muhkam, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu yang saya tahu. Itu namanya jawaban secara apa? Jawaban secara apa? Mujmal. Faham? Nah, saya mengatakan di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, innallaha dzakara fi kitabih anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih. Ya, sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya orang-orang yang mereka memiliki penyakit dalam hatinya, zaik, penyakit, yatrukunal muhkam, mereka meninggalkan sesuatu yang bentuknya muhkam dan mereka mengikuti sesuatu yang mutasyabih. Faham ya? Meninggalkan sesuatu yang muhkam dan mengikuti sesuatu yang mutasyabih. Mungkin ada tadi yang nggak hadir karena poin penting, saya ulangi kembali contohnya. Bagaimana seseorang meninggalkan sesuatu yang muhkam dan meninggalkan sesuatu yang mutasyabih. Apa yang muhkam tadi? Yang muhkam misalnya hadis-hadis yang datang dari Nabi untuk kita bersabar dari kezaliman pemimpin. Kan hadisnya kan banyak sekali muhkam kan. Kemudian didatangkan oleh mereka kisah-kisah, ada para tabi'in keluar dari pemerintahannya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Atau lagi dibawa kisah Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, Aisyah keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pendalilannya mereka. Ya, nah mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi untuk bersabar dari pemimpin, maka kisah-kisah inilah yang mereka ambil tadi. Dia tinggalkan. Faham ya? Ini meninggalkan sesuatu yang muhkam dan mengikuti sesuatu yang mutasyabih. Nah, adapun Ahlus Sunnah, mereka mengatakan hadis-hadis Nabi tentang mesti kita bersabar dari kezaliman pemerintah itu hadisnya telah muhkam, jelas dan gamblang. Nah, adapun perbuatannya Aisyah, perbuatannya Hajjaj bin Yusuf, kalau kita tidak tahu jawabannya secara mendetail, maka kita katakan tidak bisa ditabrakkan antara perbuatan Nabi SAW dengan perbuatannya para sahabat. Saya perlu informasi yang lebih jelas bagaimana maksud daripada kejadian ini. Tapi yang jelas ucapan Nabi harus lebih kita kedepankan. Saya tidak menyalahkan Aisyah, saya tidak menyalahkan para ulama, tapi saya perlu dulu dapat jawabannya apa detailnya masalahnya ini. Faham? Ini jawabannya secara mujmal. Kita bawa yang mutasyabih kepada muhkam. Kalau mereka meninggalkan yang muhkam dan mengikuti yang mutasyabih, berarti wazan dulu. Berarti boleh bagi kita memberontak kepada pemimpin muslimin. Taib. Kita adzan dulu. Al-muadzin yu'adzin. Taib. Barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala di sini, ya, wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara anna al-musyrikina yuqirruna bi rububiyyah wa anna kafarahum bi ta'alluqihim 'ala al-malaika wal anbiya wal awliya ma qaulihim haula'i syufa'auna indallah wa ma dzakartuhu laka, dan apa yang telah kusebutkan sebelumnya kepada engkau, anna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya musyrikin mereka meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta ini. Bersama dengan itu kaffarahum. Allah mengkafirkan orang-orang musyrikin di zaman Nabi tadi karena apa? Bita'alluqihim. Karena bergantungnya mereka menjadikan wasa'id alal malaika. Penengah tadi apakah malaikat, apakah anbiya, apakah aulia. Dan mereka mengatakan, kami tidak menyembah kepada Lata, kami tidak menyembah kepada nabi-nabi ini. Akan tetapi haula'i syufa'una indallah. Tetapi wali-wali ini adalah sebagai pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, kami tahu syafaat itu punya Allah. Ya, tetapi kami meminta syafaat melalui wali-wali yang telah meninggal ini. Kata Syekh, wa hadza amrun muhkamun bayyinun. Ini perkara yang muhkam, yang jelas, la yaqdiru ahadun ayyughaira ma'naha. Yang tidak ada satupun yang bisa mengubah maknanya. Sampai di sini paham? Ini jawaban siapa? Jawaban kita atau jawabannya mereka? Ini jawaban kita atau jawabannya mereka?
Jawabannya kita. Jawabannya kita kan kepada mereka. Kepada mereka ya, kepada mereka. Wa ma dzakarta li, dan apa yang kau sebutkan kepadaku, ayyuhal musyrik. Wahai orang yang berbuat syirik, minal Quran, dari Al-Quran yang kau bawa, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Au kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan Nabi yang dalam ucapan Nabi yang kau bawa itu membolehkan bagi kita untuk meminta kepada mereka. La arifu ma'nahu, aku nggak tahu apa maksud daripada ucapannya Allah dan ucapan Rasul yang kamu bawa tersebut. Walakin, akan tetapi aku pastikan anna kalamillah la yatanaqad. Ucapannya Allah tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Tidak akan saling bertolak belakang. Satu ayat Allah mengatakan mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Nggak mungkin ada ayat datang setelahnya mintalah kepada makhluk, nggak mungkin. Ya, nah adapun ayat yang kau gunakan itu saya nggak paham maknanya. Ya, ini jawaban secara mujmal atau mufassal? Mujmal. Taib. Wa anna kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamillah. Begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyelisih daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza jaidun sadidun. Ini jawaban yang bagus dan jawaban yang lurus. Paham teman-teman? Jadi saya tegaskan kembali, ketika misalnya kita yakin dengan sesuatu A, kemudian ada orang yang mengatakan pemikiran kamu salah, keyakinan kamu salah. Dia mengatakan kepada kita keyakinan kita salah. Kemudian dia bawa hadis Nabi. Maka kita jangan langsung mengatakan hadis Nabi, jangan hadis palsu kamu bawa itu. Jangan langsung seperti itu. Ini bukan jawaban yang benar. Tapi kita mengatakan, hadis Nabi SAW yang kamu sampaikan itu, saya nggak tahu bagaimana maksud dan maknanya. Tetapi perkara ini sudah jelas seperti ini. Faham? Dan yang jelas ucapan Nabi yang satu dengan yang lainnya selama sahih tidak akan bertentangan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kamu dulu. Ya. Adapun bagaimana jawaban secara mendetailnya mungkin saya harus tanya dulu dengan ustadz saya. Saya harus baca dulu ucapan para ulama. Yang jelas ucapan Nabi tidak saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Jadi jangan terburu-buru untuk kita mengatakan hadisnya palsu. Jangan-jangan hadisnya di Sahih Bukhari Muslim nantinya. Faham nggak? Makanya saya mengatakan di sini apa? Wahada jawabun jaidun sadidun. Ini merupakan jawaban yang bagus dan ucapan yang lurus. Jadi nggak langsung menolak hadis Nabi itu palsu yang kamu bawa, enggak. Jangan dipalsu-palsukan dulu. Ya, ini jawaban yang secara mujmal dulu yang harus kita sampaikan. Walakin la yafhamuhu illa man wafaqahu Allah taala. Ya, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Fa innahu kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Ya, sifat-sifat yang baik itu tidak ada yang dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Ya, jadi teman-teman, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, ketika Allah menyebutkan tentang ayat qisas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu ada kehidupan, kata Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mereka memiliki hati. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Allah di dalam syariatnya akan hanya bisa diterima oleh orang yang punya hati yang bersih. Ya, orang yang hatinya kotor, dia tidak akan mungkin bisa menerima syariat Allah, dan dia bisa menerima sejelek apapun pemikiran. Saya sebutkan contoh. Ibarat, ketika kita cerita poligami diterima atau tidak? Tidak akan terima kan? Tapi ketika berbicara ada orang kawin, kawin sama anjingnya, biasa nggak? Masuk akal nggak? Sama mereka, untuk mereka? Masuk akal. Ada orang kawin sama kayu, masuk akal buat mereka? Masuk akal. Ada orang kawin sesama jenis, masuk akal buat mereka? Masuk akal. Tapi ada orang yang laki-laki memiliki seperti saya sebutkan tadi, nggak masuk akal. Tapi selain daripada ini, semuanya masuk akal. Mau kawin sama anjingnya, mau sama jenis, mau kawin sama monyet, mau kawin sama kayu, mau kawin sama patung, itu semua masuk akal. Kenapa? Hayatun ya ulil albab.
Syariat Allah itu hanya bisa difahami, hanya bisa diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya. Orang yang hatinya tidak bersih tidak akan bisa diterima. Ya, ketika ditegakkan hukum kisos yang membunuh dibunuh, diterima nggak oleh mereka? Tidak akan terima, nggak masuk akal. Tapi saudara kita muslimin dibantai di Palestina, masuk akal? Masuk akal. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu ada kehidupan, kata Allah, bagi orang yang punya hati. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak bisa dipaksakan. Ya, sampai hatinya bersih baru dia akan bisa terima syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana disebut oleh Syekh di sini, ya hanya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah lah yang akan bisa memahami makna yang Allah inginkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang masuk kepada jawaban yang terperinci. Wa amma jawabul mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradat katsirah ala dinir Rasul. Ya, adapun jawaban secara terperinci, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki i'tiradat, mereka memiliki dari menolak atau ingin mengadu-adu. Ya, perkara yang sangat banyak terhadap agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diadu-adu. Ditentangkan satu ayat dengan ayat lain, ditentangkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Itu thariqahnya mereka. Taib yasudduna bihan nas anhu. Dan mereka ingin menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Minha qauluhum, di antaranya adalah bentuk ucapan mereka. Mereka berkata, nahnu la nusyriku billah. Ini jawabannya, ini syubhatnya mereka. Mereka berkata, kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illallahi wahdah la syarikalah. Bahkan kami mempersaksikan bahwasannya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat kecuali apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Ucapannya mereka. Taib. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsin naf'a wa la dharra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diri beliau dan juga tidak memberikan mudarat tidak mampu mengangkat mudarat dari diri beliau. Fadlan an Abdul Qadir atau ghairihi. Terlebih bagaimana lagi dengan Abdul Qadir dan selain darinya. Nabi Muhammad saja nggak mampu. Kata siapa ini? Kata mereka. Namun lihat ya, kalau sampai di sini kan bagus ya. Masya Allah, lurus, rapi ngomongannya. Cuman ujungnya ini masalahnya. Walakin ana mudznibun. Tapi kami ini banyak dosa. Kami ini banyak maksiat. Kami ini kotor. Wassolihun lahum jahun indallah. Orang-orang soleh itu mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa atlub minallah bihim. Sehingga kami ingin meminta kepada Allah melalui jalur mereka. Padahal tadi udah bagus kan awal ngomongnya kan. Kami meyakini kami tidak berbuat syirik. Bahkan kami meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada diri beliau. Tidak bisa menghilangkan mudarat dari beliau. Masya Allah, 100 buat mereka. Cuman ada ekornya yang jadi masalah. Apa ekornya? Kami ini banyak berbuat dosa. Kami banyak berbuat maksiat. Sementara wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalurnya mereka. Ini masalahnya di situ. Taib, maka fajawibhum bimma taqaddam. Maka jawablah seperti apa yang telah lalu. Apa itu? Wahwa annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Lahab CS, yumukiruna bima dzakarta. Mereka meyakini seperti apa yang kau yakini. Tentang apa? Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Sama seperti keyakinanmu, enggak ada bedanya. Wa mukiruna anna awthanahum la tudabbiru syai'an innama aradu
al-jaha wasyafa'ah. Ya, wa muqirrun, dan mereka meyakini bahwasanya wathan-wathannya mereka Lata dan Uzza itu tidaklah mengatur segala sesuatu, tetapi mereka hanya sekedar Lata dan Uzza itu punya kedudukan, jadi cuman hanya mengharap syafaat melalui jalur mereka. Itu Abu Lahab CS, itu kerjaannya mereka, itu keyakinannya mereka. Taib, maka waqra alaihi ma dzakarallahu fi kitabi wa dhahahu, dan bacakanlah kepadanya ayat yang Allah sebutkan tentang keyakinan musyrikin bahwasanya Allah mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Taib, kita bacakan sama mereka. Taib, sudah jelas kan? Nah, kemudian mereka menjawab lagi, memang dasar kamu tukang kafir-kafirkan kami ya. Itu ayat Allah turunkan kepada penyembah berhala. Bagaimana kemudian ayat itu kamu bawa kepada kami? Kami menyembah Allah, kami sholat 5 waktu, kami pergi haji, kami pergi umrah. Tega-teganya engkau membawa ayat-ayat yang Allah turunkan kepada penyembah berhala, engkau larikan kepada kami. Dulu Nabi capek mengajak orang kafir masuk Islam, lah ente mengeluarkan orang Islam dari Islam. Nah, itu dia. Paham di sini? Taib. Maka mereka berkata, fa in qala haula'il ayatu nazalat fi man ya'budul asnam. Ya, ayat-ayat itu Allah turunkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Kaifa taj'aluna as-solihina minal asnam? Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Bagaimana engkau menjadikan orang-orang soleh itu seperti berhala-berhala? Dan bagaimana engkau menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai berhala? Ya, Abu Lahab dulu menyembah berhala-berhala, menyembah patung. Kami tidak menyembah patung, yang kami minta adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kamu menyamakan antara kami dengan mereka? Subhanallah. Ya, kemudian fajawibhu bima taqaddam fa innahu idza aqra anna al-kufar yashhaduna birububiyah kullaha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah. Maka jawablah mereka telah apa yang telah lalu yang sudah kita bahas, ya, bahwasanya bahwasanya Allah menurunkan ayat kepada orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka bukan menyembah hanya patung, tapi yang mereka nyembah Nabi Isa mereka sembah. Yang mereka sembah itu siapa? Nabi-nabi yang mereka sembah orang-orang soleh. Jelaskan kepada mereka ayat-ayat yang telah kita sampaikan pada muqaddimah pembahasan kita. Nah, kalau seandainya kata beliau idza aqarra, ketika dia sudah sepakat dengan kita, annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir yashhaduna birububiyah kulluha lillah, mereka telah sepakat orang-orang kafir dulu musyrikin di zaman Nabi meyakini rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah, dan mereka tidaklah menginginkan dari Lata dan Uzza dan Manat tersebut kecuali hanya mengharapkan syafaat kepada mereka. Nah, itu dulu kita sepakat dulu sama mereka. Kamu sepakat nggak? Kalau musyrikin zaman dahulu mereka bukan tidak menyembah Allah, bukan tidak mengenal Allah, bukan mengatakan Allah tidak ada, tapi justru mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta, sama seperti keyakinan kamu hari ini. Ya, dan mereka hakikatnya tidaklah menyembah berhala, tapi Lata dan Uzza itu hakikatnya ruh-ruh orang-orang soleh yang menjelma, yang mereka bentukkan dengan sebuah patung. Taib. Jadi kalau saya baca waktu kita tidak akan cukup. Cuman sampai di sini bisa difahami ya, insya Allah ya. Tapi nanti kalau tidak paham, mungkin nanti kajian kita di terakhir saya ulangi kembali. Yang paling terpenting dulu, yang paling terpenting yang bisa pahami, ada jawabannya mujmal, ada jawabannya mufassal. Ini hal yang paling penting teman-teman semuanya. Ini adalah jawaban yang luar biasa yang disebut oleh Syekh, dan tidak hanya dari masalah yang sedang kita bahas, dari semua permasalahan. Dari semua permasalahan-permasalahan yang kita telah pelajari dari guru-guru kita, yang telah kita pelajari dari kitab-kitabnya para ulama, kemudian tiba-tiba datang orang, apa yang kamu yakini salah, ini dalilnya demikian, hadisnya demikian. Maka kita jangan langsung kaget yang ikut apa yang dia sampaikan, atau kita mengatakan hadisnya nggak benar nih seperti ini. Jangan. Ya, jadi ada metode yang disampaikan oleh Syekh, kita tetap memuliakan dalil yang datang dari Nabi sampai kita punya jawaban secara terperinci bagaimana maksud yang diinginkan oleh Nabi SAW dari hadis yang mereka sampaikan.
Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang kita sampaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.